Tiga buah makam kawak ditemukan di Dusun Jatirejo, Desa Duren, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mereka adalah makam Syekh Abdurrahman bersama istrinya dan satu santri kepercayaannya. Lokasi makam berada di tengah hutan lindung seluas 5 hektar yang ditumbuhi berbagai vegetasi pohon langka besar. Berikut hasil penelusuran Nganjuk TV bersama salah seorang indigo bernama Jeng Roro yang mampu melihat kelewat ketajaman mata batinnya tentang 3 makam kawak beserta latar belakangnya di alas sak kepel ini. Yang tahu itu orang luar, orang sini cuma ya jenis kuburan seharian itu. Udanipun sinten? Kurang tahu nak masalah itu. Kalau orang sini kurang tahu Pak, yang kebanyakan itu orang luar. Yang di situ cuma kalau dulu satu, sekarang ada lagi tambah satu. Udah dibersihin di situ kok, satu lokasi. Tuh, tengah-tengah di situ ada apa ya? Kelihatan kok jalannya masuk loh. Sampai situ tuh kelihatan masuk. Diperkirakan, makam ini ada sejak era Mataram Islam bersamaan syiar agama Islam yang dibawa oleh Syekh Suluki di wilayah Nganjuk bagian barat. Salah satu murid Syekh Suluki adalah Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman mengembangkan agama Islam di Wilangan Selatan, sedangkan Syekh Suluki di Wilangan bagian utara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekarang saya berada di sebuah situs yang dinamakan situs Jatirejo, Desa Duren, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di situs ini dikabarkan oleh warga masyarakat sebagai situs 3 makam, yang konon makam ini memiliki sakralitas cukup tinggi, sehingga oleh warga masyarakat dijadikan punden, dihormati. Setiap hari-hari tertentu juga diperingati, misalnya pada saat bersih desa atau memiliki hajat yang lain. Sehingga adanya makam yang ada di sini, hutan yang seluas 4-5 hektar ini oleh Belanda ditetapkan sebagai hutan lindung. Ada apa sebenarnya misteri yang ada di hutan ini sehingga Belanda menetapkan sebagai hutan lindung, yang biasanya hutan lindung itu ditetapkan dalam kawasan yang sangat luas, biasanya mencapai 50 hektar sampai ratusan hektar. Tapi di sini hanya 4-5 hektar, tetapi Belanda sudah menetapkan sebagai hutan lindung. Untuk informasi selengkapnya akan saya cari tahu kepada ahlinya. Saya kebetulan di sini ditemani oleh seorang yang dari kecil sudah berkecimpung di dalam dunia maya, dunia gaib seperti ini, yang bisa melihat dari mata batinnya, dari ketajaman mata batinnya, sehingga posisi lokasi di sini itu sebenarnya apa. Untuk selengkapnya ikuti terus perjalanan Nganjuk TV. Assalamualaikum, Mbak. Saya ketemu dengan Mbak siapa ini? Saya panggil aja Jeng Roro ya. Oh, Jeng Roro. Iya. Jeng Roro, saya sebenarnya ingin banyak tahu ya tentang situs ini yang sudah terkenal ya di masyarakat, bahwa situs ini sangat dihormati, bahkan disakralkan dalam hal-hal tertentu, dijadikan tempat untuk ya
alam berkah ya Iya. barangkali. Nah, tapi anehnya di sini lokasinya di tengah hutan. Hutan ini adalah hutan lindung yang ditumbuhi oleh pepohonan besar dan besarnya diberikan sudah ratusan tahun di sini. Iya. Ya, informasi awal yang saya terima dari pihak perhutani bahwa tanah ini hanya luasnya kisaran 4 sampai 5 hektar. 5 hektar. Nah, Iya, tetapi Belanda pada saat itu sudah menentukan sebagai lahan hutan lindung. Nah, itu Iya. ada sesuatu, ternyata di sini ada makam, Mbak ya. Iya. Jeng Roro, maaf. Iya, Jeng Roro iya, ya. iya, iya. Makam ya. Bisa diceritakan dari mata batin Iya. Jeng Roro, kira-kira seperti apa Iya. makam Iya. yang ada di sini? Ya, Monggo. jadi assalamualaikum ya Pak ya. Coba saya jelaskan menurut mata batin saya apa yang saya lihat dari sini tadi, bahwa di sini dulu itu adalah perkampungan. Perkampungan di sini dulu masuk di Mataram Islam. Jadi saya tadi lihat di sini sekitar sini ada makam eyang. Ada makam eyang, saya menyebutnya eyang ya. Saya itu memang eyang leluhur. Jadi makam eyang yang di sebelah sini ini memang disakralkan dari dulu. Berarti yang ada di sana itu ya, yang ini. gitu ya. Lah itu kalau orang-orang dulu itu semacam apa ya, semacam mungkin bersih desa, atau mungkin kalau zaman dulu kan kita masih belum gimana ya, masih mengenal kebudayaan dulu. Jadi semua itu pamit dulu lah. Kalau Betul. mungkin kita piantun Jawa itu pamit jadi tawasulan. Jadi bukan untuk bagaimana, tapi tawasulan. Yang alat berkah juga bisa minta pangestu eyang ya dari karomahnya beliau, seperti itu Pak. Jadi memang tempat ini memang harus dilindungi karena untuk keseimbangan alam di sekitar sini ya kita memang wajib lah untuk menghargai atau menghormati sesepuh leluhur yang ada di sini. Sebagai sumber oksigen, Mbak, Iya, yang sebagai sumber oksigen. sangat dibutuhkan oleh manusia, Mbak. Iya, betul. Tadi saya juga melihat di sini ada batu bata besar. Ya, ini dulu berupa apa? Jeng Roro, maaf. Iya. Jeng Roro. Iya. Iya, ini dulu memang berupa komplek makam. Sebenarnya di sini ada komplek makam. Nanti kalau seandainya ini alhamdulillah nanti bisa dibuka, nanti akan ketemu lagi makam-makam yang lain. Insya Allah berjumlah 5 ya. Tapi kalau yang utama itu ada 3 di sebelah sana Pak. Di sebelah sana, jadi harus diobservasi dulu, maksudnya dibuka dulu Jadi lahannya. kalau di sini dibersihkan, Ya, dibersihkan, dibuka. tanaman-tanaman yang merambat-merambat ini Iya, dibuka akan kelihatan ya. Ya, dibuka nanti dengan apa ya, ditelusuri di sebelah sana satu, sama insya Allah di sebelah situ. Sebelah situ itu juga satu. Jadi ada 3. Iya. Ada 3. Mbak, kalau boleh, Jeng Roro, Ya. kalau boleh tahu siapa kira-kira tokoh yang dimakamkan di tempat ini? Ya, tadi menurut penerawangan batin saya, insya Allah ini Syekh Abdurrahman. Asmanipun Syekh Abdurrahman, jadi beliaunya itu adalah murid dari Eyang Syekh Sulki. Ya. Yang ada di Yang Wilangan. di Wilangan Iya, itu iya. murid dari Eyang Syekh Sulki dari zaman Mataram Islam. Terusipun dulu di sini beliaunya ini adalah melaksanakan syiar agama. Jadi menyebarkan syiar agama, menyebarkan agama. Terus juga sebagai apa ya, sebagai tetua di sini, sesepuh lah. Sesepuh, jadi tempat mungkin orang itu bertanya, tempat orang itu mungkin apa ya, meminta saran atau meminta Mungkin banyak santrinya. Oke. Banyak santrinya di sini banyak, makanya di sini dulu perkampungannya memang perkampungan Islam, perkampungan santri. Jadi memang kalau tawasulan, kalau bersih desa, semuanya tuh kirim doa ke Eyang. Tadi ada 3 sampai 5 makam, kira-kira yang lain itu makamnya siapa? Yang lain itu insya Allah yang satu itu makam istri beliau, terus yang lainnya itu ada cantri utama. Jadi tangan kanan lah, seperti tangan kanan atau ya seperti asisten kalau zaman sekarang, seperti itu. Ini ada saran khusus supaya situs makam ini bisa bertahan dengan baik. Iya. Jeng Roro, pun
Ya situs supaya bisa bertahan, nomor satu ya memang dibuka jalannya, aksesnya biar lebih enak lah. Kalau orang sekarang kan ya jalan lebih enak. Terus yang kedua ya memang dibersihkan, semak-semaknya dibersihkan biar enggak, ya untuk menjaga keamanan juga dibersihkan. Terus ini kalau bisa, ya alhamdulillah ya harus bisa sebenarnya, ini dipager, dikasih spot, jadi biar jelas juga. Nun sewu kalau bahasa Jawa itu apa, biar nggak diinjak-injak gitu. Gitu. Jadi ya memang dijaga untuk keseimbangan alam itu biar balance. Seperti itu antara Sing Roro, Nggih. sementara matur suwun atas kesediaan Nggih, waktunya. nggih, sami-sami. ya. Nggih, nggih. Terima kasih, matur Nggih. suwun. Pemirsa, baru saja saya berbincang-bincang dengan Jeng Roro yang ingin mengetahui banyak hal tentang situs makam yang ada di Dusun Jatirejo di Santuren, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tadi disebutkan bahwa situs ini bukan situs yang main-main. Ternyata situs ini adalah memiliki sejarah, memiliki kisah yang luar biasa. Bahkan ada kaitannya dengan makam Syekh Sulki yang ada di Wilangan. Dan di sini merupakan murid dari Syekh Sulki yang disebutkan tadi. Menurut kajian mata batin dari Jeng Roro tadi adalah Syekh Abdurrahman bersama istrinya dan satu lagi adalah santrinya. Andaikan tempat ini disingkap, maka tabir akan terbuka, akan ditemukan makam-makam yang lain. Yang lebih membanggakan lagi bahwa di tengah hutan lindung ini dulunya adalah sebuah perkampungan kuno padat penduduk, sehingga Syekh Abdurrahman ini memiliki banyak santri dan sering didatangi. Bahkan Syekh Sulki pun juga pernah datang ke tempat ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti perjalanan kami selanjutnya. Syekh Abdurrahman memiliki banyak santri di tempat yang sekarang menjadi hutan lindung ini. Dulunya berupa perkampungan padat penduduk yang tiba-tiba ditinggalkan oleh penghuninya. Pada zaman kolonial Belanda, lokasi ini menjadi daerah yang ikut diperhitungkan karena memiliki kearifan lokal sangat kuat. Sehingga Belanda menetapkan sebagai hutan lindung meskipun areanya tidak begitu luas. Warga sekitar menyebut sebagai alas sakepel atau hutan kecil yang sangat angker dan tidak banyak dijamah manusia. Bahkan tidak ada orang yang berani menebang satu batang pohon pun di hutan sakepel ini. Tak heran, kondisi hutan utuh dan teduh namun memiliki aura mistis sangat kuat. Situs makam Syekh Abdurrahman ini banyak dikunjungi peziarah baik dari dalam Nganjuk maupun luar daerah. Mereka berdoa dan mengalah berkah dari seorang tokoh ulama, satu era Wali Sembilan periode pertama ini. Cuma memang ini aksesnya harus dibuka. Nanti kalau dibuka, insya Allah nanti ketemu lagi, ada lagi makam itu di situ kayaknya. Di situ, mau masuk ke situ kayaknya riskan ya. Bukan riskan apa, binatang. Goibnya kayaknya di situ. Ada satu lagi di bawah pohon. Ini memang Itu benar ya, Pak? Seperti tokoh yang jenengan ceritakan Ya, di telepon itu. ini insya Allah namanya Syekh Abdurrahman. Jadi Syekh Abdurrahman itu adalah murid dari Syekh Sulki. Jadi kalau Syekh Sulki, yang Syekh Sulki itu rawuhnya ya ke sini kalau ada undangan gitu. Rawuhnya ya ke sini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.